Sengketa lahan perkebunan milik Bapak Darmawi di Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya. Beberapa kali pertemuan, pihak perusahaan tidak menanggapi tentang permasalahan ini, sehingga berujung adanya laporan ke pihak berwajib Polres Kabupaten Lamandau. Ada laporan apa tentang ini sengketa tanah? Saya dengar di laporan sudah melapor hari ini kah? Tanggal 24 hari Rabu lah hari ini. Iya, Bulan 5 2023. Pengerusakan atau penghancuran kebun saya, milik saya, melaporkan sama ke Polres Lamandau. Dengan artiannya saya menuntut kebun saya yang dirusak perusahaan Mentobi Makmur Lestari. Saya tunggukan sampai sekian waktunya, sudah 5 bulan berjalan. Kalau ada tekad baik perusahaan terhadap saya, datang ke rumah, tidak ada. Terpaksa saya melaporkan dengan ke Polres Lamandau. Saya untuk mendapatkan itu, saya upayakan menembus jalur hukum. Dengan adanya pengerusakan atau perampasan kebun saya itu, perusahaan tidak ada tekad baiknya terhadap saya selama 5 bulan ini. Bapak Darmawi melaporkan adanya pengerusakan kebun miliknya yang sampai saat ini belum ada ganti rugi dari perusahaan PT MML. Bahkan tanahnya pun diambil begitu saja tanpa mau mendengar saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Bapak Darmawi. Pihak perusahaan menggarap paksa kebun tersebut dan menghancurkan tanaman yang sudah ada dan ditanami dengan tanaman baru. Padahal menurut Bapak Darmawi, tanah dan tanaman itu adalah hak milik dia jauh sebelum adanya perusahaan itu berdiri. Terkait hal ini, anggota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lamandau, Bapak Martinus Maka, angkat bicara tentang kasus tersebut. Berikut wawancara kami secara eksklusif bersama Bapak Martinus Maka, anggota DPRD Kabupaten Lamandau. Terima kasih. Kami sebagai perwakilan masyarakat menyarankan agar sengketa lahan ini cepat diselesaikan. Semestinya jangan dulu ke pihak yang berwajib ataupun dilaporkan, datang dulu ke kantor DPRD agar dimediasi dan difasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi alangkah bagusnya juga kalau kita menempuh jalur hukum, karena hukum adalah panglima tertinggi di negara kita. Mudah-mudahan permasalahan ini jangan sampai berkelanjutan yang ke jenjang yang lebih tinggi, bisa difasilitasi dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kami hanya berharap, dan kami juga dari pihak masyarakat agar menyampaikan bukti-bukti yang otentik, juga saksi-saksi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Dan kami minta juga dari perusahaan agar lebih bersikap bijak. Perusahaan ini kan pada prinsipnya harus saling menguntungkan dengan masyarakat setempat, dan semestinya sangat disayangkan, kami sangat menyayangkan sampai terjadi di beberapa perusahaan juga sengketa-sengketa antara masyarakat sekitar dengan pihak investor. Ini tentunya menjadi tugas berat kita semua, terutama pemerintah daerah, agar cepat diselesaikan, karena dari beberapa perusahaan yang selama ini terjadi gejolak, bahkan terjadi tuntut-menuntut, terjadi aksi-aksi yang banyak masyarakat meminta keadilan. Namun faktanya sulit diselesaikan, sulit dicarikan solusi, karena berbagai pihak mempertahankan sikap dan pendapatnya masing-masing. Sementara perlu kita ketahui bahwa perusahaan itu tentunya harus lebih bersahabat dengan masyarakat sekitar, dan prioritas perhatikan aturan-aturan yang berlaku, seperti misalnya di dalam area perusahaan itu tentunya ada hak-hak masyarakat yang bekas ladang,
kebun segala macam itu kan harus diselesaikan dulu dengan masyarakat, baru bisa digarap dan dijadikan perkebunan untuk pihak investor kan di situ. Nah makanya sekali lagi saya minta kepada pihak perusahaan sekarang terkait dengan sengketa dengan Pak Darmawi ini, juga selaku warga kami, warga Kujan, agar cepat diselesaikan dan jangan mentang-mentang perusahaan itu memiliki finansial yang banyak sehingga masyarakat yang lemah ini diabaikan. Itu keinginan kami, permintaan kami. Makanya semestinya pemerintah daerah dengan sigap, dengan bijak, setiap permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Ini juga banyak keluhan-keluhan yang kami terima, terutama plasma. Kami salut dengan ekstra-migrasi ini. Seluruh masyarakat, seluruh warga Trani mendapatkan plasma. Namun ironisnya orang yang pemilik wilayah, pemilik lahan, pemilik hutan, kami putra-putri daerah selalu mengeluh kami jarang sekali dapat. Itu yang membuat kami miris. Namun entah di mana masalahnya kita belum tahu. Mudah-mudahan problem ini bisa kita pecahkan bersama. Makanya perlu banyak duduk bersama, eksekutif, legislatif, pihak penegak hukum juga, supaya bagaimana kita mendorong Lemandau ini menjadi juara. Karena slogan Pemda Lemandau ini Lemandau juara. Makanya kita harus bekerja sama, berdiskusi yang baik dengan semua elemen, dengan semua pihak, agar bagaimana kita menciptakan suasana kita ini kondusif dan enak. Dan paling prioritas, masyarakat ini harus kerja. Ketika masyarakat kerja itu kita akan mengurangi tingkat kejahatan, mengurangi perselisihan, perbedaan satu sama lain. Jadi itu tugas berat pemerintah daerah, yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi itu saja komentar saya terkait ini. Saya hanya berdoa agar sengketa ini cepat selesai, gitu aja. Jangan sampai ke ranah hukum yang lebih tinggi, karena bagaimanapun masyarakat ini tentu kalah. Tentu kalah karena perusahaan itu uangnya banyak ketimbang uang masyarakat ini. Entah apa yang menyebabkan seperti itu, kan kita ini menjadi pertanyaan kita juga, kenapa masyarakat selalu kalah walaupun dia benar. Oke, itu terima kasih. Pemirsa, sekian perjumpaan kita pada kali ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di Kalimantan TV. Saya Ella Arisandi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.